Malam dok. Malam, silakan dulu Pak. Ya dok. Selamat malam Pak. Malam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Hamzah. Saya yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Kevin Mikael dok. Oh, Bapak Kevin Mikael. Ya. Umur Bapak? Umur saya 20 tahun. 20 tahun. Ya. Alamat Pak? Alamat BTP. BTP. Ya dok. Pekerjaan Pak, kalau boleh tahu? Kerjaan sehari-hari sebagai pengusaha dok. Pengusaha. Ya. Baik Pak. Malam ini Bapak datang dengan dengan keluhan utama apa Pak? Sakit di area. Oh, sakit nyeri Iya. di bagian mana Pak? Bagian sini dok. Sebelah kiri. Iya. Itu nyerinya bagaimana Pak? Apakah kayak terus menerus atau hanya pada saat beraktivitas baru terasa nyeri? Pada saat beraktivitas dok. Saat beraktivitas. Iya. Saat mulai kelelahan begitu dok. Sejak kapan ini dialami Pak? Sudah dari sebulan yang lalu. Oh, sebulan yang lalu ya Pak. Kemudian apakah ada menjalar ke bagian lengan atau tangan? Punggung? Iya dok. Ke bagian bersini Kanan. Oh, oke. Menjalar ya. Kemudian Pak, apakah ada jantung Bapak berdebar-debar begitu? Iya. Berdebar-debar. Berdebar. Apa ada keluhan lain lagi? Batuk, pilek? Tidak. Tidak ada. Iya. Oke. Mual? Ada mual Iya. sedikit. Muntah? Tidak sampai muntah. Oke. Pusing? Pusing kadang-kadang dok. Kadang Kalau pusing. sudah terlalu nyeri. Badan lemah, Iya. lemas gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Bapak ada riwayat merokok? Iya dok. Ada. Oke, ada riwayat merokok. Iya. Kalau boleh tahu Pak, maaf, sehari berapa bungkus? Bisa 2 sampai 3 bungkus. 2 dok. sampai 3 bungkus ya. Iya. Kalau penyakit-penyakit dahulu seperti diabetes atau apa ada atau tidak? Tidak ada dok. Tidak ada. Iya. Kemudian riwayat di anggota keluarga, apakah ada yang nyeri dada seperti ini atau tidak? Ada dok. Oh, ada. Iya. Orang tua? Iya orang tua. Oke, baik. Bapak Kevin Mikael, Iya. 20 tahun, umur 20 tahun, alamat BTP. Jadi ya, Bapak datang dengan nyeri dada di sebelah kiri, Iya. menjalar ke lengan kiri. Kemudian pada saat beraktivitas dia nyeri, sudah sebulan yang lalu. Iya. Oke, Bapak juga ada riwayat merokok dan juga ada riwayat di keluarga Bapak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Bapak Mikael Kevin. Iya dok. Setelah saya menganamnesis serta pemeriksaan fisik pada Bapak, saya dapat mendiagnosis Bapak terjadi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit akibat penyempitan atau tersumbatnya arteri koronaria pada jantung Bapak. Namun penyakit ini disebabkan bisa kita ubah maupun tidak kita ubah faktor-faktor penyebabnya atau faktor risiko yang tidak dapat diubah. Contohnya risiko yang tidak dapat diubah Pak, yaitu jenis kelamin. Laki-laki lebih besar daripada perempuan, kemudian usia di atas 45 tahun, lebih rentan. Ada juga penyakit jantung dari riwayat keluarga. Oke. Kemudian faktor yang bisa kita ubah yaitu dari pola hidup, ada merokok, kurangi merokok, kemudian hipertensi, tekanan darah, diabetes mellitus, serta obesitas. Oke, kemudian saya akan menjelaskan komplikasi yang timbul akibat dari penyakit jantung koroner.
yaitu bisa dari penyakit cerebrovaskular, itu ada serangan iskemik transient, kemudian ada vaskular demensia, kemudian juga ada hipertensif retinopati, ada juga disfungsi ventrikel kiri pada jantung Bapak, kemudian serangan gagal jantung kongestif, ada juga gagal ginjal. Oke. Kemudian Pak ada penyakit arteri perifral. Kita bisa tata laksana yang dapat kita berikan, yaitu yang pertama itu terapi farmakologis. Itu kita akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri maupun untuk memperlancar aliran darah kembali. Kemudian yang kedua yaitu pola diet. Makan, kita akan mengatur bagaimana makan Bapak untuk mengurangi garam dan juga rendah kalori bagi obesitas. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup. Oke, gaya hidup seperti merokok yang tadi Bapak bilang sehari 3 bungkus, bisa dikurangi menjadi 2 bungkus maupun 1 bungkus. Kemudian lebih banyak beraktivitas, olahraga, boleh bersepeda atau jalan kaki atau jogging sehari 30 menit lah, atau sesanggup Bapak aja. Kalau jika tiba-tiba sakit, segera hentikan saja. Oke, itu yang dapat saya berikan. Kurang lebih saya mau. Terima kasih dok. Apakah ada yang ingin tanya? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Selanjutnya penulisan resep. Resep di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada invocation. Itu terdiri dari alamat, nama klinik, alamat serta nama dokter. Kemudian ada tempat dan tanggal dikeluarkan resep. Makassar, 3 Februari 2021. Kemudian ada preskripsio, yaitu nama obat, contohnya amlodipin. Berbentuk tablet 5 mg, diberikan numero 10. Kemudian ada signatura dan juga subscriptio, itu cara pemberian obatnya. Itu 1 DOD setelah makan 1. Kemudian kita garis bawahi dan juga diberi paraf. Maksudnya di sini pemberian 1 tablet diminum dalam 1 hari. Oke, setelah itu jika tidak ada resep lain kita beri tanda agar tidak disalahgunakan. Kemudian ada bagian pro. Di bagian pro ini kita menulis nama Bapak Mikhail Kevin, umur 20 tahun, serta alamat BTP